Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Nah, jumpa lagi dengan Pak Haribur. Tentunya dalam hari kita mau bercerita. Ya? Mau dengar ceritanya? Oke, nah hari ini Pak Haribur akan bercerita tentang Nabi Ibrahim. Kalian tahu siapa Nabi Ibrahim? Mantap. Nah, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim? Nah, anak semuanya, Nabi Ibrahim itu ayahnya namanya siapa? Mantap, ya. Jadi Nabi Ibrahim adalah putranya Azar, ya. Azar. Siapa tahu siapa Azar? Iya, Azar itu adalah orang yang kerjaannya itu membuat patung, ya. Membuat patung, ya. Patung luar biasa, ya. Cerdiknya, kepinterannya, ya, kepandaiannya luar biasa ketika membuat patung. Wah, dengan waktu yang singkat, langsung selesai patung itu. Nah, itu sekilas, oke. Nah, sekarang kita akan mulai ceritanya. Ingat, ya, perhatikan baik-baik, dengarkan dengan baik, ya, ceritanya. Nah, di suatu daerah, di suatu wilayah yang luas, namanya Babilonia. Jadi wilayah itu namanya adalah Babilonia. Nah, di Babilonia itu ada keluarga yang harmonis, ya, keluarga harmonis dan sederhana. Yaitu keluarganya Azar, ya, keluarganya Azar. Nah, Azar itu punya putra yang namanya Ibrahim. Ya. Ibrahim adalah seorang pemuda yang luar biasa gantengnya. Ya, kayak Pak Hari mungkin. Ya. Ya, ganteng luar biasa dan kepandaiannya juga luar biasa. Itulah Ibrahim. Nah, Azar, ayahnya dari Ibrahim itu adalah kerjanya adalah membuat patung. Ya, membuat patung. Dalam sehari Azar bisa membuat patung 2-3. Karena apa? Sudah terbiasa untuk membuat patung. Jadi ketika sudah membuat, langsung jadi. Itulah kepandaian daripada Azar. Dan perlu diketahui bahwa patung-patung itu, ya, patung-patung itu adalah sebagai sumber pencariannya. Azar ketika sudah selesai membuat patung, ya, membuat patung, kemudian dijual, dibawa ke pasar, ya, dijual kepada orang-orang di sekitarnya. Dan tidak ketinggalan juga hasil karyanya Azar, ya, hasil karyanya Azar itu juga dibeli oleh raja siapa? Iya, Raja Namrud. Wah, luar biasa. Di sana, di kerajaan itu, ya, Namrud itu terkenal adalah raja yang sangat, orangnya tinggi besar gini, kemudian gagah, tapi kejamnya luar biasa. Kekejamannya luar biasa sampai dia, ya, si Namrud itu bisa memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir. Kejam enggak? Masya Allah, saking kejamnya itu, ya. Maka dijuluki Namrud itu adalah raja yang paling keji, raja yang paling kejam, karena mau membunuh rakyatnya sendiri. Nah, suatu ketika, nah, kemudian patung-patung yang sudah dibeli oleh Raja Namrud itu, nah, Namrud itu menempatkan patung-patungnya itu di tempat ibadahnya. Di tempat ibadahnya. Jadi Namrud itu membuat rumah tempat ibadah yang sangat besar, ya, sangat besar. Di situ ada yang namanya patung-patung, ya, patung-patung yang sangat besar, ya, ada yang kecil-kecil, dan di ruang ibadah itu luar biasa banyak patungnya. Nah, masyarakat di sekitarnya itu menyembahnya bukan menyembah kepada Allah, tapi menyembahnya kepada patung-patung yang dibuat oleh Azar. Nah, suatu ketika kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Hei ayah, loh, ayah itu kan orang yang pandai membuat patung. Kok ayah malah menyembah patung? Gimana toh ayah? Tuhan ayah itu siapa toh?" Nah,
Ayahnya menjawab, ya inilah yang saya sembah dan inilah Tuhan saya. Nah ternyata antara Azar, ayahnya dan Ibrahim itu berbeda yang namanya keyakinan. Ya, kalau Ibrahim itu yakin bahwa kepada Allah, tapi Azar masih meyakini kepercayaannya kepada patung-patung yang dibuatnya. Padahal apa? Patung kan nggak bisa bergerak. Patung itu tidak bisa bergerak. Tapi mereka sembah, dibuat dengan sebagus mungkin dari sembah. Nah, kemudian Ibrahim itu merasa gelisah, Kenapa ya masyarakat di Babilonia ini kok banyak yang menyembah berhala? Kok bukan kepada Allah yang menciptakan, tapi malah menyembah kepada yang diciptakan. Bahkan yang membuat adalah ayah saya. Masya Allah, ini saya harus mencari cara bagaimana untuk mengalihkan kepercayaan dari masyarakat kita, masyarakat di Babylon ini untuk bisa menyembah kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, yaitu Allah. Nah, ini menjadi sebuah kegelisahan dari Ibrahim. Nah, kemudian mencari cara. Nah, di waktu yang bersamaan Raja Namrud dalam waktu dekat akan mengadakan yang namanya pesta. Karena hasil panennya dan luar biasa, ya, ingin mengadakan pesta besar-besaran. Ya, ingin mengadakan pesta besar-besaran. Kemudian para pengawalnya diundang. Hai pengawal sini. Oh, semuanya. Ayo sini masuk semuanya. Mendekat kepada saya. Namrud begitu. Kemudian Namrud memberikan perintah. Hai pengawal, silahkan kalian kerahkan semua pemuda yang ada di kota ini, yang ada di wilayah ini untuk berburu ke hutan. Ya, berburu ke hutan. Kemudian sebagian lagi untuk mencari kayu bakar. Karena kita akan mengadakan yang namanya pesta yang besar-besaran. Hore, 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 siap. Ya, akhirnya para pengawal ya menggerakkan semua masyarakatnya, terutama yang pemuda-pemuda. Yang pemuda-pemuda diajak untuk bergerak mencari yang namanya hewan buruan. Apapun silahkan diburu. Nah, kemudian setelah semuanya persiapan, Namrud sebelum berangkat kan pengawal dan sebagainya bertanya, "Hei pengawal, apakah rakyatku sudah siap untuk berburu?" "Siap, sudah Tuhan." Nah, ada yang menyebut Tuhan karena kadang-kadang Namrud juga mengaku sebagai Tuhannya. Semuanya sudah siap Tuhan, siap untuk berangkat. Oke, kalau begitu silahkan sekarang semuanya bergerak dan bergerak pergi ke sana. Ya, akhirnya semuanya pergi. Tapi ada satu pemuda yang tidak pergi. Dia mengendap-endap, ya. Jangan sampai kelihatan oleh para pengawalnya. Takut nanti kelihatan oleh para pengawalnya. Sehingga dengan diam-diam setelah semuanya pergi untuk berburu dan mencari kayu bakar, nah ternyata yang diam-diam gak ikut itu adalah Ibrahim. Ya, Ibrahim. Kemudian Ibrahim berpikir, wah ini kesempatan ini kesempatan saya untuk masuk ke rumah ibadahnya Raja Namrud. Nah akhirnya kemudian dengan diam-diam Ibrahim masuk ke ruangannya, buka pintu, kemudian masuk, ya. Setelah masuk, luar biasa, ternyata banyak patung-patung yang besar-besar, banyak sekali nih patung-patungnya. Wah ini sumber yang tidak bagus ini, tempat yang harus dimusnahkan, karena ini merupakan berhala-berhala yang mereka sembah. Mumpung ada kesempatan, ya, maka saya akan menghancurkan. Kebetulan saya membawa kampak ini, luar biasa kampaknya. Ya. Bahwa kampak ini akan saya hancurkan satu per satu. Mumpung para penjaganya juga pada pergi, ya. Rakyat Babilonia juga pada pergi. Nah ini saya kesempatan untuk
menghabisi para patung-patung ini. Kemudian Ibrahim dengan patung, wah semuanya, wah, semua hancur, ya, semuanya hancur. Hanya disisakan satu yang paling besar. Yang paling besar tidak dipotong-potong, tidak dihancurkan. Wah, ini paling besar sendiri ini. Wah, ini saya tinggalkan saja nanti, dan kapaknya saya berikan kepada patung yang paling besar ini. Biar. Nah, sekarang tinggal kamu sendiri yang ada di ruangan ini. Nah, akhirnya setelah itu kemudian Ibrahim keluar. Ya, Ibrahim keluar dan buka pintu lagi. Kemudian keluar. Ya. Setelah keluar, nah Ibrahim merasa hatinya tentram, agak lumayan tentram, karena semua sesembahan, ya, berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat Babilonia ini sudah dihancurkan. Nah, kemudian setelah itu Raja Namrud dan bala tentaranya, para pengawalnya pulang dengan membawa hasil buruan yang luar biasa banyaknya, dengan membawa kayu bakar yang banyak, ya, karena untuk mempersiapkan yang namanya pesta. Ya, pesta akan dibuat semeriah mungkin. Ya, kemudian pada pulang, pada meletakkan hasil buruannya dan kayu bakarnya. Kemudian setiap saat, ya, Raja Namrud itu pergi ke rumah ibadahnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah. Kepada siapa? Kepada para patung-patung tadi, para berhala itu. Nah, kemudian Raja Namrud masuk ke ruang ibadahnya atau rumah ibadahnya. Nah, setelah masuk terkaget. Ada apa ini? Kok patung-patung saya sama rusak semuanya? Siapa ini? Siapa yang merusak patung-patung saya ini? Geram saya. Ini harus dicari siapa yang merusak ini. Nah, akhirnya kemudian tanya sama pengawalnya. Manggil pengawalnya. Hei pengawal, sini pengawal. Kamu lihat ini. Ini patung-patung yang kita sembah setiap hari semuanya rusak. Semuanya hancur. Siapa yang merusakkan ini? Siapa yang menghancurkan ini? Pengawal tahu? Wah, pengawal, saya nggak tahu pengawal. Tapi apa? Jawabnya jelas. Tapi tadi ketika sang raja memerintahkan kita kan semuanya pergi berburu dan pergi untuk mencari kayu bakar. Tapi pasti ada yang tidak berangkat. Coba dicari. Ya, kemudian pengawal mencari informasi. Ternyata benar. Ada satu pemuda yang tidak berangkat ikut memburu, ya, ikut mencari kayu bakar. Yaitu siapa? Ternyata adalah Ibrahim. Nah, Ibrahim tidak ikut berangkat. Nah, kemudian pengawal lapor kepada Namrud. Ya Tuan, saya sudah tahu Tuan, siapa yang menghancurkan para sesembahan kita. Siapa itu? Ibrahim, anaknya Azar yang suka membuat patung. Kalau begitu panggil Ibrahim. Ya, kemudian pengawal lari menjemput yang namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim diajak ke istananya, kemudian sang raja tanya kepada Ibrahim. Hei Ibrahim, apakah benar kamu tidak ikut berburu dan mencari kayu bakar? Benar Tuan, saya tidak ikut berburu dan saya tidak ikut untuk mencari bakar. Kenapa? Karena saya ada menunggu ibu saya. Karena kalau ibu saya sendiri kasihan. Dia mau membutuhkan apa-apa kalau nggak ada yang kasihan. Nah, makanya saya tidak ikut. Oh begitu ya, kamu jadi tidak ikut. Lantas apakah benar kamu yang menghancurkan rumah ibadah saya? Kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan saya? Ya tanya saja itu sama patung yang besar itu, yang di situ ada kapaknya. Coba ditanya saja, barangkali dia bisa menjawab. Kamu ini ya nggak tahu, saya tuh lebih tahu dari kamu.
Mana mungkin patung-patung itu bisa bicara dan lapor kepada saya? Lah, Tuhan sudah tahu bahwa patung-patung ini tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan apa-apa. Kok disembah ya? Kemudian Namrud agak malu dikit. Iya ya, dalam hatinya dia berkeruman. Iya ya, tidak bisa bicara kok saya sembah. Tapi Namrud tidak sedikit akal, ya, tidak sedikit akal untuk menutupi kekurangannya. Kalau begitu, sekarang saja, ya sekarang juga, meskipun kamu sudah menghancurkan ini, tetap saya adalah sebagai pendirinya, saya akan tetap membangun kembali. Dan sebagai balasannya, sebagai hukumannya, maka kamu akan saya berikan hukuman. Hukumannya apa? Ya. Hukumannya adalah saya akan mengumpulkan bala tentara saya akan mengumpulkan para pengawal saya akan perintahkan. Hai pengawal, sini semuanya, kumpul di sini. Ya, kemudian dengan pengawalnya, Raja Namrud memerintahkan, pengawal semuanya, silahkan kalian kumpulkan kayu bakar yang telah kalian cari dari hutan tadi. Semuanya dikumpulkan di tanah lapang. Siap sedia, oke siap. Mana? Ada yang kayak siap. Ya, semuanya kemudian mengumpulkan kayu bakar. Nah, Ibrahim masih bertanya-tanya, wah ini apa ya? Mau diberikan hukuman apa ya saya? Tapi saya tetap akan bertahan. Ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah dikumpulkan kayu bakar yang banyak, ya, kemudian raja merintahkan, pengawal, silahkan kayu bakar itu dikasih api, ya, dibakar dari segala penjuru. Nah, kemudian dibakar sehingga kayu bakarnya semua yang besar-besar, yang kecil-kecil semuanya terbakar dengan api yang luar biasa, ya, terbakar luar biasa. Nah, kemudian Namrud juga merintahkan kepada pengawalnya, hai pengawal, pegang Ibrahim, seret Ibrahim ke sini, cepat. Ya, akhirnya diseret. Kemudian apa? Kalau saya berikan apa-apa, Ibrahim lemparkan ke api yang besar itu. Nah, akhirnya para pengawal memegang Ibrahim, pegang. Nah, kemudian Ibrahim, wah, ini saya mau diapakan ya, atau mau dimasukkan ke api. Ya, akhirnya para pengawal menghitung 1, 2, 3, dilemparkan sampai ke bara api yang besarnya luar biasa, ya, dimasukkan ke bara api. Nah, setelah dilemparkan, Raja Namrud merasa lega, merasa senang, ya, merasa lega dan senang. Ya, saatnya kita berpesta-pesta karena Ibrahim sudah saya bakar, ya, sudah kita lemparkan ke api yang besar dan nanti akan keluar dengan gosong-gosong. Tapi apa? Nah, setelah Ibrahim masuk, ya, Allah tahu bahwa Ibrahim adalah merupakan nabi utusannya dari Allah SWT. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ini ujianku, ya, saya dibakar dengan api yang luar biasa besarnya. Mohon ya Allah, dengan kuasa-Mu dinginkan. Nah, kemudian Allah, hai api, dinginlah, lah. Jangan sampai, Ibrahim, him, terbakar, dinginlah, lah. Akhirnya dingin. Api yang besarnya seperti itu, ya, akhirnya menjadi dingin. Tetapi di sekitarnya, ya, itu masih merasakan panas, merasakan hawa panas dari api itu. Tetapi Ibrahim di dalam api, dia merasa dingin, nyaman. Ya. Sedikit pun api tidak ada yang menjilat kepada badannya. Ya. Tidak ada yang menyentuh sedikit pun. Nah, kemudian setelah itu api mereda. Ya, api mereda.
Nah, masyarakat bertepuk tangan, hore, hore, Ibrahim terbakar, Ibrahim terbakar, Ibrahim terbakar. Sekarang nggak ada lagi Ibrahim. Ya, saking senengnya, ya. Termasuk juga Raja Namrud saking senengnya. Ya, tapi apa? Ketika api sudah padam, tinggal arang-arang hitam. Nah, Ibrahim muncul. Alhamdulillah, Birabbil alamin. Dengan kuasa Allah, ya, dengan kuasa Allah, dengan pertolongan Allah, saya masih bisa utuh. Namrud kaget luar biasa. Kenapa Nabi Ibrahim masih berdiri tegak? Kok tidak terbakar? Ya, nah akhirnya, nah inilah kuasa dari Allah, kuasa Sang Mencipta yang menciptakan aku dan engkau ya Namrud. Ya, kuasaan Allah. Nah, setelah itu kemudian apa? Dari sebagian masyarakat itu, ya, bagian masyarakat itu percaya kepada keyakinan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tetapi sebagiannya, ya, sebagiannya masih percaya dengan Raja Namrud. Ya, terbelah, ya, terbelah. Nah, itulah maka apa, anak sekalian? Pelajaran yang bisa kita ambil, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari apa namanya? Cerita ini adalah bahwa yang pertama, tetap sabar ketika menerima cobaan. Yang kedua, harus tetap tegar meskipun cobaan banyak. Yang namanya dakwah, harus tetap dikembangkan. Yang ketiga, mempertahankan iman itu tidak mudah. Ya, tidak mudah, maka perlu usaha, perlu ikhtiar. Itulah kesimpulan dari hari ini untuk cerita. Ya, cerita. Jadi kita sebagai umatnya, ya, Nabi Muhammad, apa ini? Kayaknya ada surat ini ya. Kok ada tulisannya? Saya penasaran nih, coba tak buka ya. Oh, iya. Ini ada kiriman ini ya. Ada kiriman. Kok Nabi Ibrahim naik delman? Oh, ini berarti lagu. Ya, berarti lagu. Saya masih ingat. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Oh iya, berarti lagunya tentang lagu Nabi Ibrahim. Oke, anak sekalian, pemirsa sekalian, ya. Pak Haripur akan menyanyikan untuk sebagai penutup, sebagai hadiah ya di hari ini. Judulnya adalah Nabi Ibrahim, ya, cerita tentang Nabi Ibrahim. Mari kita mengenal Nabi Ibrahim, putra dari Azar, seorang pembuat patung. Bapak para nabi, julukan Nabi Ibrahim, lahir di Padan Aram, Babilonia. Yuk ayo kawan kita mengenal mukjizatnya. Yuk ayo kawan, Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Kerajaan itu rajanya bernama Namrud, seorang raja yang zalim dan juga kejam. Dan Namrud juga mengaku sebagai Tuhan, tak segan-segan membunuh bayi laki-laki. Gelar Nabi Ibrahim itu ulul azmi, gelar Nabi Ibrahim juga Bapak Tauhid. Gelar Nabi Ibrahim itu Abul Amya, gelar lainnya adalah Khalilullah. Luar biasa. Saya jadi menangis ini ketika membaca lagu ini ya. Ya, anak sekalian, saya kira itu, dan para pemirsa sekalian ya, semoga kita bisa mengambil intisari pelajaran yang diberikan dari cerita Nabi Ibrahim ini. Mari berdoa semoga diberikan kesehatan selalu dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian, jumpa lagi di lain kesempatan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u natiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim.